أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Siapa yang mau panjang umurnya baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah yang baru kami bacakan tadi. Setiap hari itu akan dijamin umurnya sampai 24 jam. Jadi kalau pagi-pagi dicoba dibaca. Kalau udah nggak mau selesai 2 ayat ini berarti insya Allah tidak sampai 24 jam lagi umurnya. Jadi tadi waktu diulang berarti hampir saja. Hampir juga. Nyaris. Surah At-Taubah 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Ayat ini menceritakan tentang Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana iman Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Apa itu? Rasulullah sakit hati kalau melihat temannya, kalau melihat keluarganya itu bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mah beda. Kita masuk masjid, ya gue masuk masjid aja. Lu mau maksiat aja. Ya, surga untuk kita sendiri enggak. Tapi Rasulullah, kata Rasulullah, azizun alaihi ma anittum. Dia sakit hati kalau keluarganya tidak mau taat kepada Allah. Harisun alaikum. Rasulullah selalu meminta kepada keluarganya, mengajak keluarganya untuk sholat. Kalau ada satu orang yang sholat dalam satu kampung, 40 rumah itu tidak diberkahi sama Allah. Apalagi kalau seranjang kita yang tidak sholat, istri kita yang tidak sholat, suami kita yang tidak sholat, bahkan 40 rumah saja kena imbasnya, apalagi kalau seranjang kita. Harisun alaikum, ajak dia. Rasulullah akhlaknya yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman Rasulullah itu sangat sayang kepada mereka, raufur rahim. Tapi akan tetapi kalau ada orang yang tidak beriman, bagaimana akhlak Rasulullah? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Akan tetapi jika ada yang menolak Rasulullah, ada yang mengata-ngatai Rasulullah, ada yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah, ada yang kafir kepada Rasulullah, menolak kebenaran yang disampaikan kepada Rasulullah, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallah, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Jadi begitu ya Bu, kalau kita mendakwahi orang harus sabar. Ketika orang menolak kebenaran, alaihi tawakkaltu, kepada Allah saya hanya menyampaikan, urusan iman Anda bertambah atau tidak itu urusan Anda, saya bertawakal kepada Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah itulah pemilik arsy yang agung. Allah pemilik kekuasaan, seakan-akan Allah katakan tidak usah sedih kalau kamu dakwahi orang lalu orang itu malah menolakmu, orang itu malah marah padamu akan dakwahmu, karena Allah lah pemilik kekuasaan tersebut. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam, luar biasa. Ini buat yang dengar ini, terutama anak muda yang lagi nonton, harusnya belajar bahwa ketika kita makin mendalami Quran, itu iman kita akan bertambah naik. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!
membicarakan tentang bagaimana cara agar iman kita tetap kuat. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Tahu dulu itu iman. Tadi sudah dijelasin panjang lebar, panjang kali lebar, kali tinggi. Sampai semua bagian-bagiannya sampai dijelaskan sama Ustaz Hoki. Itu luar biasa loh. Karena kenapa? Ketika iman itu yakin, percaya. Harus yakin, percaya. Yakin gak ada Allah? Yakin. Atau mesti dilihat baru yakin? Hah? Gak perlu dilihat. Kalau mau tahu ada tamu gak di luar atau tidak? Nggak usah dilirik, nggak usah diintip. Suara motornya aja udah kedengeran. Ada nggak orang di sebelah itu, di rumah sebelah? Ada. Kok yakin ada? Saya tahu lampunya nyala. Ada suara TV. Artinya untuk mengenal Allah itu tidak perlu dilihat. Karena ada tanda-tandanya adanya Allah. Betul? Ada gunung, ada matahari, ada bumi, ada bulan. Ada semuanya. Ada kita kok. Itu tandanya. Jamaah. Sekarang kalau iman itu harus 3 syaratnya. Sudah lihat 3 syarat ini? Cincin saya. Harus diucapkan dengan lidah. Mengucapkan. Kemudian apa? Mengucapkan dengan lidah. Membenarkan dengan hati. Lalu yang ketiga, membuktikan lewat perbuatan. Makanya 3 ini syaratnya harus ada. Kalau cuma meyakini tidak ada. Dalam artian hanya sekedar mengucap, tapi hati tidak ikut berarti munafik. Aku Islam, tapi dalam hatinya ragu. Itu munafik. Tapi kalau cuma 2, mulut dan hati, tapi tidak ada perbuatan, tidak ada bukti, berarti dia fasik. Pertanyaannya, kalau begitu harus ada 3. Kalau kau mengakui Islam, akui dalam hatimu, yakini, lalu buktikan lewat perbuatan, lewat sholat. Iya, lewat melaksanakan perintah Allah. Makanya untuk menguatkan agama kita, kita harus membentengi dulu. Membentengi iman itu karena kalau imannya malaikat itu, mau tahu? Datar, tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun, datar. Kalau imannya syaitan, turun. Kalau imannya para nabi, naik. Tapi kalau imannya manusia, naik, turun. Turun, naik. Bulan Ramadan pakai jilbab. Setelah Ramadan lepas. Bulan Ramadan ke masjid. Setelah Ramadan bungkus sejadah. Masukkan di lemari. Tidak muncul lagi di masjid. Nih. Kuatkan iman dengan mengenali apakah aku pantas disebut orang beriman. Kemudian bentengi diri. Karena ada 3 juga gangguan dari iman itu. Mau tahu? Gangguan dari zaman itu. Iman kita lagi diuji nih. Sekarang setan sudah masuk di rumah. Sekarang aduh. Internet apa itu semuanya ya. Udah masuk. Saluran-saluran TV yang aneh-aneh. Makanya nonton Islam Tinda Bu. Ajak anak-anak. Yang hati-hati ada BO, bimbingan orang. SU semua. Kalau A, anak. Itu seperti itu. Gangguan yang kedua. Iya Pak Ustadz. Gangguan dari diri kita sendiri. Kadang-kala kita yang mengganggu diri kita sendiri. Karena memang iman naik turun itu. Kalau lagi naik imannya banyak ibadah. Kalau lagi naik lagi turun ya. Tapi jangan tinggalkan yang wajib. Jangan tinggalkan yang wajib. Karena memang kadang-kala seperti itu. Lagi datang malasnya. Makanya mau tidak malas. Mau. Jangan hidup sendiri. Maksudnya?
hidup berjamaah. Contoh, gimana maksudnya hidup berjamaah gimana sih? Jangan belajar sendiri. Oh. Belajar berjamaah. Salat jangan salat sendiri. Salat berjamaah. Kalau salat sendiri gampang digoda setan. Udah berapa rakaat ya? Iya benar. Kalau ada teman kan Bener, bisa tanya, sudah berapa rakaat? Enak aja coba tahu juga, sembarangan. Kalau salat berjamaah imam yang urusannya Iya, bukan ditanya Pak Ustadz. Iya, itu jamaah lagi nonton Iya benar. Kalau lagi berjamaah. Masya Allah. Putih-titian sampai bingung dia, cekak-cekik dia dari tadi. Ini kalau berjamaah kan ada imam. Iya. Kalau imamnya bermasalah ada makmum. Betul. Kalau makmumnya bermasalah ada imam. Kalau dua-duanya bermasalah ada malaikat. Masya Allah buat Kalau berjamaah kan ngingetin. makin semangat imannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Tapi kalau salah sendiri. Tuh Bu, ya Bu ya. Jelas gak Bu? Nih ibu-ibu dari tadi kayaknya ada pelangak pelongo atau bengong atau pengen nanya atau pengen apa sih coba? Jangan dulu Putri Titian tuh. Kenapa belanga belum? Pelangak pelongo. Dari tadi bukan pelangap pelongo tapi Enggak, saya, ketawa. saya ngeri sama Pak Ustadz. Kok ngeri? Ngeri encok gitu. Iya. Kebanyakan. Kenapa? Pagi-pagi udah semangat banget. Itu setan pagi-pagi kan gini. Pagi-pagi hari ada setan yang membawa selimut. Oh. Menyimpan di muka kita supaya kita tertidur. Oh. Makanya saya itu alhamdulillah bersyukur 1 jam saya nggak ngantuk ke ceramah. Nggak bisa saya, kan setan itu 3 senjatanya. Iya betul. Ada tepung supaya tertidur ngantuk. Oh, bikin Kalau kue dengar- tuh. Ditaburkan. Ditaburkan. Ada juga supaya kalau subuh-subuh supaya lelap tidurnya. Heeh. Kata Ustaz Soki alarmnya agak jauh supaya maju untuk matiin. Iya. Tapi kalau dekat matiin tidur lagi. Ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Senjata setannya ketiga, duri-duri. Ditusuk kita supaya capek. Lihat ibu-ibu dari tadi, aduh lama. Tapi kalau saya alhamdulillah tidak pernah ditusuk sama setan. Pas giliran mau ditusuk? Karena kalau mau ditusuk pindah lagi. Pantesan banyak gerak ya Pak Ustadz ya Bu ya? Oh gitu caranya ibu kalau misalnya nggak mau ditusuk gerak-gerak aja Bu. Studio saya yang saya Enak stres. aja. Kalau Enak mau, aja. nih lagi di rumah, termasuk yang di sini kalau lagi pengajian supaya tidak lelah capek, Betul. mendengarkan ceramah sebelum mau duduk baca basmalah dulu baru duduk. Oh, tuh jelas ya Bu ya. Bu, nih minta dilanjutkan lagi setelah ini sama Pak Ustadz Maulana nih. Kalau kita berbicara masalah keimanan kan banyak orang yang imannya mudah goyah. Apakah itu hal yang wajar ya Bu ya? Kita pengen tahu juga kan yang di rumah pasti pengen tahu. Kalau pengen tahu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Lebih Kan banyak. sekarang sudah di Trans TV. Iya Pak Ustadz. Apa tidak rusak itu hafalannya, lihat wanita-wanita cantik. Kalau dulu Halo kan Ustaz. Tahu aja dia, aku tuh ngefans banget dari kecil. Oh.